Apa itu fungsi dari booster skimmer dan apa manfaat-manfaatnya untuk kolam koi kesayangan kita. Boleh nih. Nah, kita mulai dari basic dulu ya, Norma ya. Yang kuning nyok, top nyok. Banyak, taunya ya cuman Oke, halo, ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan, masih di channel kesayangan kita, Blast Channel. Oke. Sore hari ini kita mungkin mohon maaf sekali sempat tertunda lama karena beberapa kali kita waktu penyetingan kolam, terutama saat pemasangan booster skimmer, memang saya tidak ada di sana dan kamu ataupun tim YouTube juga nggak ada di sana gitu. Jadi memang mohon harap dimaklumin, memang kita ini ada beberapa divisi teman-teman. Ada yang memang untuk divisi proyek, kolam, koi, burung. Nah, Blast Channel ini salah satunya Norma dan timnya itu juga divisi sendiri. Oke. Jadi terkadang pekerjaan yang berjalan itu kalau memang tidak ada saya, tidak ada dari kamu atau Blast Channel, ya memang kita tidak bisa buatkan vlognya. Oke. Nah, sesuai janji kita hari ini akan bahas tuntas mengenai apa itu booster skimmer dan apa itu fungsi serta manfaatnya. Oke, boleh seperti nih. apa. Nah, sebelumnya mungkin buat supaya teman-teman juga mohon maaf, ada dua proyek besar dari kita yang memang sudah tidak mendapat izin dari ownernya untuk ditayangkan. Nah, jadi mohon maaf teman-teman yang kita Palembang, menghargai lah ya, ya. betul, yang Mega Koi Pond yang 1.800, kemudian yang di Jawa Barat yang cukup besar juga 150 ton. Customer setelah ditayangkan merasa kurang nyaman. Jadi saya pun kan juga nggak boleh memaksa. Jadi teman-teman sekali lagi harap memaklumin, kadang orang itu memang ada dua tipe, Norma. Ada orang yang suka diekspos, dan yang kedua ada orang yang nggak suka diekspos. Agak lebih private. Nah, gitu, sebetulnya kalau kamu ngelihat saya sendiri pun ini sebetulnya tipe orang yang masa bodoh banget dan nggak suka diekspos. Makanya kita baru bikin Blast Channel atau bikin channel YouTube ini baru 1,5 tahun terakhir kan. Telah mempertimbangkan. Betul. Saya sebetulnya dari 5 tahun yang lalu, dari awal anak-anak termasuk Debri udah menyarankan, saya ngomong, aduh saya tuh nggak suka terekspos gitu loh. Ya udah biarlah kita bekerja berkarya. Tapi ya memang karena waktu itu ada beberapa strategi baru dan pertimbangan, akhirnya kita buat channel YouTube ini. Jadi teman-teman harap maklum sebelumnya bahwa memang tidak semua orang dalam tanda petik suka diekspos. Bahkan kalau Norma perhatiin, setiap ada YouTuber lain, welcome. Kalau mau collab dengan kita, saya tuh selalu membuka. Dan bahkan Blast Channel ini tidak pernah membatasi. Siapapun yang mau welcome, kontak langsung Debri, kontak kamu, kontak di link, kita pasti akan dengan senang hati sekali. Dan saya juga senang kalau kita bisa saling mensupport demi kemajuan bersama. Nah, intinya sekarang kita akan bahas apa itu fungsi dari booster skimmer dan apa manfaat-manfaatnya untuk kolam koi kesayangan kita. Boleh nih. Nah, kita mulai dari basic dulu ya, Norma ya. Oke. Nah, booster skimmer itu adalah intinya kita tujuannya untuk memperkuat atau memperkencang atau dorongannya diperkuat untuk skimmer kita. Berarti nyedotnya lebih kenceng. Betul, nyedotnya lebih kenceng, tekanannya lebih kenceng. Jadi skimmer ini adalah salah satu sistem di kolam koi yang fungsinya untuk membuat permukaan aliran air di permukaan, kotoran melayang, kotoran-kotoran yang sisa makanan ikan dan lain-lain supaya bisa masuk ke chamber. Nah, terkadang memang salah satu yang membuat skimmer itu pelan atau tidak berfungsi dengan baik, yang pertama adalah masalah pemipaan. Nah, biasanya masalah pemipaan ini banyak beberapa kontraktor kolam yang kurang memperhitungkan letak untuk skimmernya nanti menuju ke chamber 1. Nanti berarti saya akan sudutnya semakin banyak tekuan, semakin jauh, semakin banyak lekuk-lekuk, dia pasti akan makin pelan dong, wajar dong. Benar. Gitu. Makanya sebisa mungkin skimmer itu bisa langsung direct lurus ke chamber 1. Makanya selain peletakan skimmer, peletakan chamber 1 itu berkaitan semua. Tapi saya kali ini nggak akan bahas untuk pemipaan secara detail, tapi intinya awalnya dari skimmer dulu, paham ya? Nah, kemudian skimmer 2 ini yang ada di kolam ini, itu koneknya langsung ke chamber 1 nih. Mumpung ini belum kita install lengkap, makanya saya tadi bilang stop dulu install medianya. Saya pengen sharing dan edukasi untuk booster skimmer. Nah, keluarnya itu kan di 2 pipa itu. Harusnya kalau nggak perlu pakai booster skimmer, nggak usah kita naikin pipa ke atas 2 seperti ini. Jadi itu kita lepas aja kalau yang normal. Tapi kalau kita mau kasih booster skimmer, kita naikin pipa, kemudian ujung pipanya itu kita buat melengkung seperti itu. Di zoom agak dekat. Nah, di zoom agak dekat, dibuat melengkung L seperti itu, mengarah ke double wall. Lihat ya, arahnya ke
double wall supaya jadi dorongan flow juga untuk chamber 1. Benar. Nah, kemudian ambil tengah-tengahnya. Contohnya nih ya. Ini kurang lebih kedalaman chamber ini kan 175 sampai 1,8. Nah, chamber ini tapi double wall yang pertama ini saya ukur sekitar 1,6. 1,6. Nah, ini booster skimmernya turunin sedikit dari 1,6 level airnya sekitar 1,45, 1,5 ya pokoknya intinya usahakan dia dengan air yang pertama di chamber 1 ini jaraknya jangan terlalu jauh. Oke. Lebih ke atas ini dikit atau ke bawah dikit lah. Nah, itu yang poin kedua. Nah, poin ketiga, siapkan jalur aerasi untuk mendorong. Tuh, kamu dari sebelah sana. Tengah gitu ya. Nah, yang di tengah-tengah itu kan makanya saya kasih untuk panel selang. Selangnya itu nanti dorongan dari aerator supaya nanti teorinya air itu kan akan naik ke permukaan tuh bersama tekanan udara. Ditambah dorongan dari skimmer ini, dari aerator ini selangnya. Oke. Nah, biasakan juga membuat aerator untuk per fungsinya itu kasih keran. Nah, Jadi nanti saya bisa setel kenceng pelannya kita nanti bisa sesuaikan. bisa sesuaikan ya. Nah, aliran atau jalur aeratornya ngambil dari mana sih? Yuk kita urutin, Norma. Kamu Oke, urutin dari terus sini pipa ya. ini. Oke. Ya, ini ada yang kita cabang untuk di chamber mekanik jetmat. Kemudian ada yang kita cabang untuk di chamber biologis. Ini nantinya nanti di vlog berikutnya lah kita bahas itu ya. Ada yang kita cabang lagi untuk di jalur chamber air bersih atau pompa. Oke. Apabila diperlukan. Kalau tidak diperlukan, kita sudah kasih keran, kita tinggal buka atau tutup sesuai kebutuhan. Ya, nah aeratornya ini. Jadi masuk sini dulu ya kayak. Betul. Jadi yang tadi saya bilang, aerator kita pakai merek LP100 Resun air pump. Itu kita cadang 2. Satu cabang menuju ke aliran oksigen di chamber dan di booster skimmer, satu cabang langsung direct ke kolam. Oke. Paham ya sampai sini ya. Nah, kemudian kita urutkan, balik lagi ke sana. Nah, satu cabang kita bagi 2 untuk booster skimmer. Oh. Nah, udah gitu aja. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi satu sebenarnya. Jadi satu, cuman kita kan pakai pengaturan keran yang tadi saya bilang, tinggal nanti kita alirannya aja mau ke booster skimmernya yang oksigennya lebih kenceng atau mau ke yang chamber mekanik atau biologis yang oksigennya lebih kenceng. Nah, tinggal diatur di Tinggal kerannya. diatur seperti itu. Nah, ini teman-teman nanti untuk supaya bisa menunjukkan hasilnya, ini air harus penuh. Masalahnya nunggu itu kayaknya kemungkinan malam aja belum selesai. Jadi nanti kita nunggu air penuh. Yang penting kan ini yang pertama ini teman-teman sudah ngerti urutannya. Alurnya seperti Sudah itu. ngerti apa fungsi-fungsinya dari skimmer maupun booster skimmer. Tipsnya tadi kita naikin pipa, kemudian ada yang L seperti ini juga udah kita jelaskan. Nah, nanti tunggu air penuh semua. Besok kita running sekaligus tunjukkan cek untuk booster skimmernya jalannya seperti apa. Ya, oke, kita lanjutin. Oke, nah sekarang kita ngelanjutin yang booster skimmer dulu ya. Wah, boleh nih. Ini panas, tapi karena ngelihat kolam ini running jadi adem saya. sejuk Aduh, nih, kan? Ini salah satu spot nongkrong enaknya di sini nih. Ngelihat sungai, 8 turunan, jatuh lagi, outputnya balik ke kolam. Nah ini kemarin saya minta ada ditambahin sedikit ornamen, itu seperti enceng gondok tapi yang tidak berbunga, supaya nanti nggak gampang rontok. Yang untuk di air-air tersap sungainya, kemudian saya kasih ornamen-ornamen kayu, masih kurang sedikit dalam perjalanan. Ya nanti tunggulah kalau udah running final semua, kita nanti khusus buatin videonya yang sudah beres semua. Ini kan masih perapian-perapian. Nah, saya mau ngelanjutin lagi mengenai kita pembahasan booster skimmer. Nah, yang kemarin ini. Ya, nah saya mengingatkan sedikit flashback bahwa booster skimmer itu kaitannya ke skimmer utama di kolam. Skimmer itu apa? Skimmer itu adalah sedotan atas yang fungsinya membersihkan permukaan air supaya bisa clear, bisa bening kristal, tidak keruh, tidak berkabut, tidak jenuh, dan bisa juga untuk buangan kotoran yang melayang atau sisa makanan ikan yang tidak termakan. Nah, skimmer itu di kolam ini ada 2. Nah, Norma bisa lihat setelah booster skimmer kita nyalakan, tapi sebetulnya nggak pakai booster skimmer semua bisa kenceng sih. Karena kita pompanya pakai 22.000 kali 3. Ya. Nah, ini salah satunya, kita tutup ini supaya nggak kemasukan kotoran-kotoran. Yang satunya di sini nih. Ya. Nah, mau tanya kok, peletakan skimmer itu harusnya gimana ini? Nah, ini tergantung sudut dan bentuk kolam sekali lagi. Makanya kalau saya diminta untuk kasih saran itu sulitnya karena saya nggak tahu flow-nya itu seperti apa, bentuk kolamnya seperti apa. Kadang ya ini mohon maaf ya, bukan saya nggak mau terima konsultasi, kalau mau jawabin via WA, via Instagram, inbox dan lain-lain nggak kelar-kelar nanti. Tapi intinya adalah
letakkan skimmer di sudut-sudut yang rawan air ini ibaratnya stuck atau dead spot water, supaya intinya di area itu bisa clear permukaannya. Nah, kalau teman-teman ngikutin ini kan salah satunya itu air terjun output dan aerator itu kan di bawah air terjun tuh. Dia keluar dorongannya ke sini. Ditambah arus di sebelah yang air keluar untuk dripping ini kurang sedikit airnya. Jadi dia dorong ke sini nih. Dorong ke sini yang pertama ditimpa oleh skimmer ini. Ya, ngikutin lekuk ini lagi lari ke sana. Tuh, skimmer kedua. Nah, ini sudut dua ini memang sudah saya perhitungkan yang paling rawan untuk air stuck atau air mati, makanya kita pasang 2 skimmer di sudut ini. Nah, kalau kita untuk case tertentu butuh, kita bisa overflow. Tuh lubangnya seperti itu. Nah, balik tadi setelah skimmer ini ada, skimmer ini kan pemipaannya standar, intinya langsung ke chamber 1. Chamber pertama ini. Yes. Nah, di video sebelumnya kan normal udah diliatin waktu nggak ada medianya. Kan kemudian lubang skimmer 2 itu kita T naik ke atas menggunakan pipa. Kemudian pipanya ini corong hulu banyaknya mengarah ke dinding waterfall. Ingat ya, yang itu ya. Nah, kemudian ada slop sambungan di tengah-tengah pipanya. Itu kita kasih yang lubang untuk dikasih aerator ini. Di cabang ini ya, juga ya. Jadi supaya intinya tekanannya, dorongannya skimmer itu kebantu dengan dorongan aerator. Sehingga muncullah seperti ini. Gelembung-gelembung. Nah, jadi booster skimmer ini selain fungsinya bisa memperkuat dan memperkencang sedotan untuk skimmer, bisa juga jadi suplai oksigen untuk chamber. Karena ini letaknya di mekanik, ya suplai oksigennya di chamber mekanik. Setelannya juga udah kasih, jadi kalau kurang kenceng, kekencengan, kepelanan, kita tinggal steng pakai keran. Udah kita siapin. Ya. Nah, connect aeratornya simple seperti ini. Di sini. Makanya penting sekali dalam hal pemipaan dan penyetingan itu, kita usahakan itu saat pengecoran konstruksi, jadi pipa-pipa dan lain-lain itu bisa rapi semua gitu. Tapi kalau yang sudah terjadi, ya mau nggak mau teman-teman pakai pipa-pipa dikeluarin, intinya diaturin yang bagus, kemudian ditutup decking kayu seperti ini, clear, nggak ada kelihatan. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi booster skimmer itu adalah fungsinya untuk memperkuat atau memperkencang sedotan pada skimmer kita, terutama yang skimmernya itu lemah atau sistemnya biasanya salah. Karena pada poinnya begini Norma, kalau kita buatin untuk kolam customer pun sebetulnya tanpa booster skimmer pun nggak apa-apa. Tapi biasanya biar lebih mantep, customer minta ditambah dibuatin sekalian, ya sudah. Dan mohon maaf ya, nanti jangan minta kita untuk buatin booster skimmer di kota-kota apa. Kita memang hanya buatin khusus untuk yang memang project kolamnya dan kolamnya buat sama kita sekalian. Karena ya untuk masalah tenaga dan lain-lain, akomodasi luar kota apalagi luar pulau itu juga nggak gampang sekali. Nah, intinya hati-hati jangan sampai penyetingan skimmer, letak skimmer dan sistem skimmer itu salah. Karena kalau intinya skimmer itu tidak berfungsi dengan baik dan benar, permukaan air ini nggak bisa bening ciling seperti ini. Bener kok, soalnya banyak yang abang-abang ini gitu ya. Teman-teman catatan, ini bukan air final ya. Ini kemarin pakai air dari sumur dan air dari perumahan saya. Kamu ingat nggak waktu dinyalain semua, pasirnya, arusnya, wah keluar kan sampai kayak agak coklat. Cuman hitungan nggak ada sejam udah bening seperti ini. Ya cepat sekali, karena itu tadi sistem filternya, sistem kolamnya dan spek isi medianya itu bagus. Makanya kemarin yang lihat, loh kok ini sudah kapan masuk ikan? Loh belum, ini baru air percobaan ini, itu belum air gunung. Nanti kalau udah air gunung, teman-teman bisa lihat lebih ngeri lagi, lebih celing lagi. Ya semoga tadi sharing dan edukasi saya mengenai booster skimmer bisa bermanfaat. Mohon maaf mungkin yang sebelum-sebelum ini sempat minta dibuatkan khusus, baru kita bisa buatkan khusus karena sering nggak tepat antara pengerjaan saya dan Blast Channel, karena ini memang harus bersamaan semua. Dan kebetulan memang minggu ini saya stay di Semarang terus ya, karena ada beberapa agenda penting. Yang pertama, mama saya ulang tahun. Ya, saya udah komit sejak saya mulai kerja dan usaha sendiri, setiap mama saya ulang tahun, orang tua ulang tahun, saya harus bisa menyempatkan waktu dan ibaratnya memberikan untuk beliau. Itu komitmen saya. Makanya kamu yang muda-muda, pesan saya kalau udah mulai kerja, udah mulai dapat penghasilan, nomor satu yang harus diingat itu orang tua, keluarga. Ya. Nah, setelah itu baru nanti saya lanjut kerjaan akhir bulan dan minggu berikutnya. Yang kedua, MC kesayangan kita, Febrian, juga nikah nih Jumat besok ya. Selamat ya Febrian, mana nih? Nah, nih dia sudah berumah tangga, menikah. Akad nikahnya kapan? Jumat? Akan nikah Sabtu, Jumat resepsinya. Ya, tak doain lancar-lancar, sukses, tambah berkah. Setelah menikah berkeluarga, rezekinya, kerjaannya, berkatnya, proyeknya juga nambah ya. Amin. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya Norma dan teman-teman, bagaimana
fungsi booster skimmer dan bagaimana membuat booster skimmer. Tujuannya untuk membuat skimmer kita utama di kolam ini bisa lebih kencang, lebih kuat sedotannya, dan semoga tadi bisa bermanfaat. Nah, jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan saksikan terus nanti next video-video dari kami berikutnya. Bye.